hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Umar aidan hadis dari Sayyidina Umar pula. Umar bin Khattab, mana nama julukan Sayyidina Umar? Abu Hafs. Hafs apa artinya Abu Hafs? Apa artinya cerita Abu Hafs Sayyidina Umar? Apa? Siapa apa? Siapa apa? Abu Hafs artinya singa. Kemarin ada di hadis pertama. Maksudnya Sayyidina Umar ini beraninya seperti singa. Atau Al-Faruq. Sayyidina Umar bin Khattab atau julukannya juga Al-Faruq. Maksudnya apa Al-Faruq? Al-Faruq ini pembeda bainal haq wal batil, antara yang hak dan antara batil. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala meridhoinya. Qala, berkata Sayyidina Umar khalifah yang keberapa? Sayyidina Umar bin Khattab khalifah yang kedua. Yang pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada ya? Khalifahnya siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga Sayyidina tulis. Yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu 4 khulafa rasyidin, pemimpin orang-orang beriman setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar bin Khattab ini termasuk khulafa rasyidin. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusin inda Rasulillah." Ketika kami ini duduk ngumpul kongko bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum, pada suatu hari. Ittala'a alaina rajulun syadid. Tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki Saridus bayalis siap, yang bajunya ini sangat putih, sangat bersih. Bajunya sangat bersih, gak ada leceknya. Klimis, kalau kata kita apa ya? Klimis. Wasadidus sawadis sa'ar, dan rambutnya ini sangat hitam. Maksudnya hitam ini rambutnya hitam, gak acak-acakan. La yura alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna ahadun. Maka tidak terlihat ini orang habis pergian jauh. Kalau habis pergi jauh kan pasti kan ada yang lecek bajunya, rambutnya juga ada yang kusut. Tuh, kalau orang pergi jauh gitu kan, gak pulang kampung. Apa gua pulang kampung? Saya punya kampung siapa? Siapa? Punya? Wah, ini mana? Lampung yang jauh no. Seberang laut tuh. Ini mana pulangnya? Kamu mana? Jawa Tengah. Wah, rata-rata semuanya ya punya ini ya. Punya lah, kalau nggak punya kampung begitu nggak bisa ada di Keraji. Walaupun kampung kita itu mana kampungnya? Robabu. Kita kampungnya Robabu Bulak, awan di Keraji. Ini orang yang datang kepada kami, kita Sayyidina Umar, gak kelihatan orang habis bepergian jauh, gak kelihatan rambutnya acak-acakan, gak kelihatan pakaiannya nih lecok, pakaiannya masih putih, masih gelimis. Dan kami pun gak mengenal ini orang, kata Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar kenal semuanya penduduk Mekah. Tapi ini orang gak kenal, ini orang datangnya dari mana? Dalam hati Sayyidina Umar. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tersebut pun duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia fasal lama memberikan salam, dia memberikan salam dulu. Orang datang memberikan salam, assalamualaikum. Tuh begitu kita kalau datang di mana-mana, walaupun teman kita, maka ucapkan salam. Masuk rumah ucapkan assalamualaikum. Bertamu ucapkan salam alaikum. Jangan selamat sore, waduh selamat sore ya. Selamat siang jangan ucapin apa? Assalamualaikum. Kalau lebih komplit lagi ya sampai wabarakatuh. Jangan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Orang memberikan salam dan meminta izin untuk duduk di dekat Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengizinkan hatta jalasa ila Nabi, sehingga dia duduk di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasnada rukbatai ila rukbatai, ditempelin tuh dia punya dengkulnya itu orang kepada dengkulnya Nabi Muhammad. Mana dengkul? Tahu dengkul nggak? Dengkul mana dengkul? Dengkulnya orang tersebut duduk dan ditempel di dekat dan ditempel dengan dengkulnya Nabi. Berarti apa? Berarti orang tersebut dekat atau nempel kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa doa kafai ala fakhizai, dan diletakin kedua telapak tangannya di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba contohin tadi tak? Dengkul mendenggul, nempel. Madepnya berbarengan. Dengkulnya ditempelin, lalu orang tersebut kedua telapak tangannya ditaruh di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum ada kitab hadisnya, dengerin aja. Kalau ada dibuka kitabnya, dibuka. Gori mana? Kitabnya mana? Belum ada. Oh itu mungkin. Ya terus nanti habis lebaran juga dipelajarin lagi nanti. Jadi nggak sekarang aja fikihnya. Nanti pelajarin nanti besar-besar. Buat pegangan. Lalu ketika orang tersebut meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, waqala, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanku tentang Islam. Tapi perhatikan, kalau golongan manusia enggak boleh dia memanggil Rasulullah dengan namanya saja, nggak boleh, hukumnya haram. Para ulama mengatakan Muhammad itu hukumnya haram, kecuali para ulama dari golongan para malaikat. Karena di dalam Al-Quran saja Allah tidak pernah memanggil Rasulullah itu dengan sebutan nama. Pasti ada ya ayuhan nabi, atau Muhammadur Rasulullah, atau Muhammad tapi belakangnya Rasulullah. Jadi nggak boleh
Kalau manggil Muhammad aja, emang Muhammad teman kita? Enggak boleh. Manggilnya siapa? Nabi Muhammad atau Muhammad Rasulullah atau Rasulullah. Jadi enggak boleh manggil nama. Kecuali dari golongan para malaikat. Ini malaikat atau manusia nih golongannya? Ini golongan malaikat manusia nih? Manusia. Kalau malaikat nggak apa-apa panggil Nabi Muhammad dengan panggilan sebutan nama. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkanku tentang Islam. Ini orang nanya. Nanti orangnya tahuan di belakangnya, orangnya tamunya ini siapa ini nanti tahu. Kabarkan aku tentang Islam. Yang pertama, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pokok daripada ajaran Islam adalah persaksian kita bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan tidak ada, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada Tuhan yang patut kita sembah tidak di alam semesta ini melainkan Allah. Percaya nggak adanya Allah? Kan Allah nggak kelihatan. Apa buktinya bahwasannya kita percaya adanya Allah? Ada seorang badui. Apa badui? Orang Arab pedalaman ditanya oleh seorang ulama. Ditanya tentang seorang ulama, ya Arabi, apakah engkau percaya Allah itu ada? Kata Arab badui, ya percaya. Apa tandanya? Ini badui jawabannya singkat tapi penuh makna. Kata ini badui, al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir war-razu tadullu 'alal hamir. Kata ini badui, adanya kotoran onta menunjukkan adanya onta. Adanya kotoran burung menunjukkan adanya burung. Oh nggak maksudnya paham? Paham nggak? Adanya kotoran onta menunjukkan adanya onta, kata ini Arab badui, kata orang kampung, kata orang kita orang desa. Dan adanya kotoran burung menunjukkan adanya burung. Kotoran onta, kotoran B kita lihat, mungkin nggak B-nya nggak ada? Mungkin nggak? Mungkin nggak Talita? Nggak mungkin. Begitu juga maksudnya adanya alam semesta ini menunjukkan adanya yang menciptakan. Nggak mungkin alam semesta ini yang tercipta begitu indah, yang begitu rapi dan teratur, tidak ada yang menciptakannya. Dan kita tahu tidak ada yang mampu menciptakan alam semesta ini kecuali Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban singkat dari Arab badui. Adanya kita, nggak mungkin kita begitu saja wujudnya orang tua kita. Orang tua kita lahir orang tua terus sampailah Nabi Adam yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah pokok daripada ajaran Islam, bahwasanya kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Ini anda tempat ini. Ya. Nah, sekian. Ini itu tempat kosong. Ini. Sabia. Yuk. Dengerin. Yang kedua, ajaran Islam yang kedua, pokok ajaran Islam,
Kalau rukun apa artinya rukun? Rukun ini artinya pondasi. Rukun artinya pondasi. Seperti tiang nih. Ini apa namanya nih? Tiang maksudnya apa? Pondasi. Kalau nggak ada tiang, kira-kira bangunan ini jadi nggak? Hah? Nggak jadi, bakal rubuh. Begitu juga Islam, kalau nggak ada tiangnya, maka agama kita juga rubuh. Makanya ini orang bertanya kepada Rasulullah, pondasi Islam itu apa? Yang pertama, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus yang kedua, antuqima shalah, mendirikan salat. Salat apa? Salat 5 waktu. Jangan sampai umat Islam ini ada yang kagak salat. Jangan jadi Islam KTP. Tahu Islam KTP? Islam doang, Islamnya di KTP, tapi sholatnya kagak. Itu namanya Islam KTP. Di KTP-nya Islam, tapi puasanya kagak. Banyak yang begitu? Puasa sholatnya kagak. Banyak gak? Kalau kita jangan seperti mereka, orang-orang Islam tapi sholatnya enggak, puasa Ramadan kagak, puasa Ramadan makan di pinggir jalan, nggak ada malunya. Banyak nggak orang Islam banyak makan di pinggir jalan, minum pinggir jalan? Kalau yang kecil sih mendingan, ini udah gede, udah bapak-bapak, kadang udah aki-aki tuh, pantas nggak? Nggak pantas. Jangan, kita kerjakan bahwasanya sholat 5 waktu. Kemarin tuh nanya ceramahnya apa tuh? Tentang orang yang meninggalkan sholat sengaja. Dosanya seperti apa Naya? Dosanya lebih besar dari orang yang berzina plus dia membunuh. Berzina dosanya besar, membunuh dosanya besar. Orang yang ninggalin sholat dosanya lebih besar. Dan yang kedua, yang ketiga, antutiyaz zakat, membayar zakat. Zakat ada dua, ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat badan itu adalah zakat fitrah yang dikeluarkan di setiap bulan Ramadan, dari awal sampai akhir bulan Ramadan waktunya. Tapi kalian masih kecil, yang menanggung adalah orang tua. Nanti suatu saat kalian udah besar, dalam ngajinya kita bahas tersendiri bab zakat. Mamanya juga bilang, mamanya sama ayahnya ditanyain, ya udah bayar zakat fitrah belum? Harus tanyain. Bayar di musola, di masjid, atau ngasih sendiri, nggak jadi masalah. Terus yang keempat apa? Rasulullah katakan rukun Islam antasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini pada hari ini kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Wajib apa sunnah puasa Ramadan? Hukumnya wajib. Gak puasa bagi orang yang beriman dan mampu dia untuk puasa. Ada kisah seorang Majusi. Apa Majusi? Majusi itu adalah orang yang menyembah api.
Ini orang Majusi, anaknya ini dia makan di hadapan orang Islam yang sedang puasa. Lalu bapaknya tahu anaknya ini makan di depan umat Islam, orang Islam yang lagi sedang puasa. Dia pulang, ini anaknya dimarahin, digebukin sama ayahnya. Kenapa kamu nggak menghormati orang Islam yang lagi puasa? Kamu makan di depannya. Hormatin walaupun kamu ini beda agama. Kata ini orang tuanya. Lalu selang berapa lama kemudian orang Yahudi, orang Majusi ini dia meninggal dunia. Ketika malamnya meninggal dunia, tetangganya yang soleh, seorang kiai, bermimpi ketemu orang Majusi tersebut dengan melihat orang Majusi. Lalu kiai tersebut melihat Majusi tersebut dia sedang mendapatkan nikmat dari Allah, sedang seperti sedang berada dalam surga. Kiai ini kaget, ditanya, ya fulan, lalu kiai tersebut bertanya, wahai tetanggaku, bukankah kamu seumur hidup ini agamanya Majusi? Kamu tidak pernah menyembah Allah. Katanya orang Majusi, benar wahai tetanggaku. 70 tahun aku bergelimang musyrik, tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang kusembah adalah api. Kata kiai, lo kenapa kamu berada dalam surga, mendapatkan kemuliaan dari Allah yang Allah tidak berikan kecuali hanya kepada orang yang beriman. Kata ini Majusi, benar. Selama hidupku, aku pernah satu kali menghormati, memuliakan Islam. Dengan apa? Pada suatu hari di bulan Ramadan, anakku ini makan di hadapan orang Islam. Pulangnya aku marahin, aku gebukin, dan di situ aku marahin karena aku menghormati bulan Ramadan yang ada di umat Islam. Karena satu kali aku menghormati, memuliakan bulan Ramadan yang ada di ajaran Islam, di akhir hidupku Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadaku dengan memuliakan aku ini masuk kepada Islam. Tuh Masya Allah. Ini hidupnya hanya sekali dia memuliakan bulan Ramadan. Itu pun dia gak puasa, cuman marahin anaknya doang. Apalagi orang Islam yang setiap tahun dia puasa di bulan Ramadan, dia muliakan bulan Ramadan, dia tarawih di malamnya, maka pasti lebih mulia lagi kita dari orang Majusi tersebut yang baru satu kali dia menghormati bulan Ramadan tuh. Makanya kalau sekarang kan pemerintah terbalik ya. Ada pemerintah apa? Hormati orang gak puasa. Waduh, kita hormati orang gak puasa. Salah. Hormati orang yang puasa. Ada pemerintah statementnya hormati orang gak puasa. Gak benar itu ajarannya. Terus yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah Tuhijjul bait, itu pergi haji ini stato'a ilahi sabila, kalau dia mampu. Syaratnya kalau mampu uangnya, mampu fisiknya mampu, uangnya gak mampu, gak wajib.
Uangnya mampu, fisiknya nggak mampu, sakit-sakitan pun nggak wajib, harus pergi haji. Bagi yang mampu secara finansial dan mampu secara fisik. Mudah-mudahan kalian besaran nanti bisa berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Amin. Dan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Enggak ada yang mustahil. Yang penting kalian ini sungguh-sungguh dalam belajar, dalam ibadah, minta doa kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kalian. Kala maka orang tersebut yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Sodakta, engkau benar wahai Muhammad," kata orang tersebut. Fa'ajabna lahu yastaluhu wa yusaddiquhu. Kami heran kepadanya. Dia yang nanya, dia yang ngebenerin tuh. Biasanya kalau orang nanya tahu apa kagak? Biasanya kalau orang nanya nggak tahu. Ini orang nanya kepada Rasulullah tentang Islam. Dijawab sama Rasulullah. Dan kalau dijawab, kata orang tersebut, "Sodakta, engkau benar wahai Rasulullah." Maka Sayyidina Umar ini dan sahabat yang lainnya bingung. Dia yang nanya, dia yang ngebenerin. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Lalu Rasul bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kabarkan aku tentang iman." Qala al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus yang jawabin aja lo itu iman. Maka dijawab Rasul yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada para malaikat. Ada berapa malaikat Allah? Malaikat Allah tidak ada yang tahu jumlahnya. La ya'lamu junuduh illahu. Enggak ada yang tahu tentara Allah jumlahnya dari golongan malaikat kecuali Allah sendiri yang tahu jumlahnya para malaikat. Tapi yang wajib diketahui umat Islam itu ada 10. Apa aja? Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Lihat siapa malaikat yang nanyain di dalam kubur. Malaikat siapa namanya? Siapa? Malik Ridwan. Munkar Nakir. Kalau kita mati masuk ke dalam kuburan, baru hidup kita kenal sama Munkar Nakir. Apa yang ditanya Munkar Nakir apa? Ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu? Apa jawaban kita? Jawab yang kencang semuanya. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Ya gampang jawabnya. Ini kalau ini seakan-akan Ustaz ini Munkar Nakir nanya sama kalian. Kalian tinggal ditanya Munkar Nakir, man rabbuk, apa jawabannya? Siapa Tuhan kalian? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Ma kitabuk, apa kitabmu?
Al-Qur'an. Ma kiblatuk, apa kiblatmu? Ka'bah. Ka'bah. Man ikhwanuk, siapa saudaramu? Siapa saudaramu siapa? Kullu mukmin ikhwah, setiap orang beriman itu saudara. Mereka di Afrika tapi beriman pada Allah, saudara kita bukan? Saudara bukan ada? Yang di Afrika tinggal di Afrika tapi dia beriman sama Allah, saudara bukan? Saudara apa? Saudara seiman. Kullu mukmin ikhwah, setiap orang beriman itu bersaudara. Siapa yang tugasnya nyatet amal baik dan nyatet amal kita, siapa? Ada? Malaikat yang tugasnya nyatetin amal kita semasa hidup siapa? Siapa? Raqib atid. Antik. Siapa yang malaikat penjaga neraka? Siapa? Siapa? Malik. Mau ketemu Malik? Kalau enggak mau ketemu Malik, sholatnya yang benar, puasanya yang benar, sama orang tua enggak boleh ngelawan. Kalau sama orang tua hidupnya ngelawan, maka matinya ketemu malaikat Malik. Mau enggak? Malaikat yang enggak pernah senyum, itu malaikat Malik. Enggak pernah senyum, apalagi ketawa, senyum aja kagak. Makanya orang kalau enggak pernah senyum berarti kayak malaikat wah malaikat Malik nih, enggak ada senyumnya. Nggak ada tawanya. Siapa malaikat yang tugasnya niup sangkakala? Ada? Siapa? Israfil. Siapa malaikat yang tugasnya nyambut nyawa? Habis. Israel. Israel loh di belakang, Israel di belakang loh, Israel loh. Wa kutubihi dan beriman kepada kitabnya. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Ada berapa? 5 apa 6? Tadi tak? 4. Apa aja? Zabur diturunkan oleh siapa? Zabur. Terus Taurat, Injil, Al-Quran. Taurat Allah turunkan kepada siapa? Apa? Arya? Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nopal? Siapa? Nabi siapa? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Tulis kalau nggak tahu. Kalau di mahufidho farro, kata seorang syair, ma kutiba garro, yang diapal bisa hilang, yang ditulis nggak bisa hilang. Tuh. Kalau kalian tulis pelajaran itu kan bisa nanti buat anak cucu nih. Kata Talita, nenya lu dulu belajar nih, catatannya masih kecil tuh. Ada buat cucu kita, kalau dihafal ini bisa hilang. Ma kutiba garro, apa yang ditulis nggak bisa hilang. Kita pada 4, yang pertama Zabur. Zabur diturunkan kepada siapa? Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Terus 2, Taurat. Taurat diturunkan kepada siapa? Tulis.
Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi siapa? Nabi Daud. Zabur diturunkan Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Terus Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Dan Injil diturunkan kepada Allah kepada Nabi Isa. Tapi Injil yang sekarang beda dengan Injil yang dulu. Sekarang Injil buatan manusia, bukan buatan Allah. Udah banyak dirubah. Kalau Injil Nabi Isa, Tauratnya Nabi Musa, Zaburnya Nabi Daud, di situ ada kisah tentang Nabi di akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Iman yang keempat kata Rasulullah adalah wa rasuluh, dan beriman kepada Rasulnya. Beriman kepada Rasulnya. Ada berapa jumlah para Rasul dan Nabi? Jumlah semuanya ada berapa? Kau saya pernah ngomong, ada berapa tuh? Pernah jelasin? Berapa? Berapa Nabil? Berapa jumlah Nabi dan Rasul semuanya? 124.000. Lalu ada berapa jumlah Rasulnya? 313. Kalau udah ditulis, jangan ditulis lagi, kan lu benar sudah ditulis. Kalau tulis. Jumlah para Rasul dan Nabi semuanya sejumlahnya berapa? 124.000. Dan jumlah Rasulnya 313. Tapi yang wajib diketahui oleh orang Islam cuma 25. Itu yang wajib diketahui. Selainnya nggak wajib. Maksud wajib diketahui itu nggak harus hafal. Kalian tanya Zakaria Nabi apa? Bukan. Kalau jawabnya bukan, maka dia dosa karena nggak tahu, nggak tahu Nabi Zakaria itu seorang nabi. Dibilang Nabi Yahya, nabi apa bukan? Bukan ya, nabi. Kalau nggak tahu hukumnya dosa. Siapa ya apa? Adam, ayo. Adam, Idris, Noah. Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Al-Akhirul Khatmul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Di luar udah ngapain tuh di luar itu? Masuk. Kalau kamar mandi satu-satu, jangan semuanya keluar kamar mandi. Satu-satu, kalau keluar baru masuk lagi. Harus hafal tuh, harus hafal 25 dan Nabi Rasul. Arya, hafal nggak? Khalid? Hafal banyak, jangan hafal dikit. Tiap hari kan diterusin Nabi dan Rasul. Ayo, yang perempuan, yang perempuan dulu. Ayo. Adam, kencang.
Hafal nggak? Hah? Ayo yang lagi kenceng ayo. Baca ayo. Adam. Yang kompak. Rizno hak. Akhir khatmul anbiya Muhammad al-Mustafa. Wujud kudu hafal itu para nabi dan rasul. Berapa kali udah diulang-ulang. Das yang kelima rukun iman wal yaumil akhir, percaya terhadap hari kiamat, hari akhir. Bahwa yaumul kiamah, hari akhir maksudnya hari terakhir yaumul kiamah, karena adalah hari kiamat. Dinamakan akhir karena pada saat itu la laila ba'dahu, enggak ada malamnya. Kalau udah terjadi hari kiamat, maka kita hidup bukan di dunia, maka kita hidup di hari kiamat itu enggak ada la laila ba'dahu, enggak ada malam, siang terus. Dikumpulkan orang di padang mahsyar. Padang mahsyar itu satu tempat dataran semuanya, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya manusia berkumpul pada saat tersebut, dan matahari saat itu sangat dekat. Tergantung amalnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang tenggelam keringatnya sampai ke janggut, ada yang tenggelam keringatnya sampai ke dadanya, ada yang sampai pinggangnya tuh. Tergantung amal insyaallah. Kalau sholatnya rajin, ngajinya rajin, bakti sama kedua orang tua, insyaallah kita nggak akan tenggelam dalam keringat kita di hari kiamat di padang mahsyar. Dan dikumpulkan di padang mahsyar bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu nggak ada yang kenal gitu. Seorang ayah nggak kenal dengan anaknya. Seorang anak panggil ayah. Ini talita. Udah masing-masing ngurusin dirinya. Gak ada talita minta tolong sama ayahnya, minta tolong sama kakaknya, semuanya masing-masing sibuk ngurusin diri mereka masing-masing. Dan yang dapat pada saat itu memberikan syafaatnya kepada kita, pertolongan kita hanya satu orang. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau doang yang bisa memberikan kita pertolongan di hari kiamat. Watumina bil qadari khair wa syarih. Dan rukun yang keenam adalah kita beriman. Dengerin. Yang terakhir yang keenam adalah dia beriman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah. Kalau orang beriman dengan takdir baik dan buruknya dari Allah, maka dia nggak akan diliput dengan galau. Kata orang sekarang apa ya? Galau. Dia nggak akan diliput dengan kesedihan, karena dia percaya semuanya adalah qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian.
Dengerin. Qala maka Rasul berkata, sodakta, orang tersebut mengatakan engkau benar. Kaget lagi dia, para sahabat. Dia yang nanya, dia yang jawab tuh. Ini orang tersebut pertama nanya apa? Islam. Yang kedua nanya iman. Dan yang ketiga nanya fakfini yang ihsan. Maka kabarkan aku tentang ihsan. Apa ihsan? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarah." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Ini rukun ihsan. Jadi agama ini terjadi atas 3 pilar. Apa 3 pilar tersebut? Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Apa ihsan? Apa ihsan? Apa ihsan? Talita apa? Ihsan adalah, dengerin. Ihsan adalah anta'budallah, engkau menyembah Allah. Karena kata roh seakan engkau melihat Allah. Tapi kalau kita enggak melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah Allah melihatmu tuh. Kita berbuat dosa, jangan kita takut sama manusia. Orang tua kita enggak tahu, guru kita enggak tahu, orang-orang enggak tahu kita berbuat dosa, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala yaraka, dia melihatmu. Dimanapun kalian berada, walaupun gak ada seorang pun di situ, Allah Maha tahu. Allah gak ada yang lihat nih, makan makan dalam kamar. Gak ada yang lihat, gak ada ayahnya, gak ada bapaknya, makan deh. Ingat, Allah Maha tahu keadaanmu. Allah juga tahu apa yang ada dalam hati kita. Manusia nggak tahu yang ada dalam hati kita, tapi Allah tahu. Maka hadirkanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Kalau orang dia punya maqam ihsan, kedudukan ihsan, bahwasanya Allah selalu melihat dia, maka dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fakhbirni anis-sa'ah. Dia nanya lagi nih orang, kabarkan aku tentang hari kiamat. Sekarang nanya hari kiamat. Nanyanya Islam, iman, yang ketiga ihsan. Terus yang keempat dia nanya lagi, kabarkanku tentang hari kiamat. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari orang yang bertanya. Biasanya kalau orang nanya, yang lebih pintar yang ditanya apa yang menanya? Yang lebih pintar itu yang ditanya. Tapi ini kata Rasulullah, tidaklah orang yang bertanya lebih pintar dari orang yang ditanya. Karena Rasulullah tahu ini yang nanya bukan manusia, ini golongan selain daripada manusia. Nanti ada siapa yang bertanya. Kata Rasulullah, maka kalau kamu nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat, maka sebutin aja lah, ceritain tanda-tanda tentang hari kiamat.
Ada seorang badui, orang desa datang kepada Nabi Muhammad. Kata ini orang, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan ini terjadinya hari kiamat? Maka orang sebut, Rasulullah bertanya, ma'a'datta biha, apa yang kau persiapkan akan terjadinya hari kiamat? Apa yang kau persiapkan? Kata orang, ya aku tidak mempersiapkan apa-apa kecuali yang aku persiapkan adalah cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul katakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, di mana tempatnya? Di mana kita tempatnya cinta kepada Rasulullah? Kita akan kata Rasulullah, kita akan bersama orang yang kita cintai. Kalau kita cinta bersama orang yang agak pernah sholat, tempatnya di mana dia? Kita cinta terhadap artis orang kafir, tempatnya di mana? Artis didoain, jangan orang Islam. Tapi gak ada contoh daripada perilakunya Islam. Sholatnya kagak, dicintain, diikutin jalannya, kelakuannya. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat kamu akan bersamanya. Idolain apa namanya artis Korea? Siapa yang idola artis Korea? Apa namanya tuh? Artis Korea, jangan. Kita umat Islam yang harus kita idolain siapa? Yang harus kita jadi idolakan adalah Nabi Muhammad. Wanita yang harus diidolain oleh seorang wanita muslimah adalah dua. Siapa? Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan putrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Itu jangan artis Korea. Artis Korea diidolain. Nanti kata kita mati di hari kiamat, kata Allah, kamu kumpul bersama orang kamu cintai di dunia. Waduh, artis Korea semuanya di neraka, orang kafir, bukan orang Islam. Cintailah kita orang-orang soleh. Cintai kita orang-orang soleh, orang-orang baik. Jangan kita berikan cinta kita ini kepada orang yang membuat kita celaka di akhirat. Maka kata Rasulullah, antalida umma ammatu rabbataha. Kata Rasulullah, tanda hari kiamat adalah banyak seorang budak yang melahirkan anak tuannya. Maksudnya apa? Antalida ammatu rabbataha, banyak seorang budak yang melahirkan anak majikannya. Maksudnya di akhir zaman kata Rasul kiasan, banyak seorang anak yang durhaka sama orang tuanya. Ini maksudnya. Tanda hari kiamat apa yang utama? Kata Rasul, tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat itu banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. Ya, yang mana taruh apa aja? Senambil deh, taruh. Obat rekam gak apa-apa, jangan. Jangan menjadi anak yang durhaka, gak boleh. Kata Rasulullah, di akhir zaman banyak seorang anak ngebunuh orang tuanya. Ada nggak orang anak yang tega ngebunuh orang tuanya? Ada nggak? Banyak, kata Rasulullah. Di akhir zaman seorang anak banyak ngebunuh orang tuanya. Ini para sahabat bertanya, Rasulullah, ini anak ngebunuhnya dengan pisau, dengan senjata, atau dengan apa ini?
Maka ini kata Rasulullah, itu anak ngebunuh orang tuanya bukan dengan senjata, bukan dengan ditusuk atau dengan ditembak, tapi kata Rasulullah, ini anak ngebunuh orang tuanya dengan perbuatan anaknya. Anaknya perbuatannya, kelakuannya nggak baik, pergaulannya nggak baik di masyarakat, sehingga membuat nama baik orang tuanya tercemar. Kelakuannya nggak baik, kira-kira pikiran ke orang tuanya? Pikiran nggak? Pikiran. Kalau anak pergaulannya nggak baik, misalkan seorang wanita dia hamil di luar nikah, gimana orang tuanya kira-kira? Malu nggak? Karena pergaulannya nggak baik. Jadi pikiran nggak? Kalau orang banyak pikiran lama-lama apa ya? Lama-lama sakit. Kalau sakitnya nggak hilang-hilang, lama-lama mati. Gara-gara siapa? Gara-gara mikirin anaknya yang kagak benar, bener-bener. Yang laki-laki juga, laki-laki sama. Anaknya pergaulannya nggak baik sehingga ditangkap sama polisi, narkoba atau ribut. Zaman sekarang tawuran geng-geng motor, ditangkap sama polisi. Orang tuanya pikiran nggak itu? Pikiran orang tuanya pasti lihat anaknya pada bandar, kagak ada yang benar, kagak ada yang mengaji, kagak ada yang mau sholat, pikiran tuh orang tuanya. Lama-lama sakit, sakitnya nggak hilang-hilang, lama-lama mati. Gara-gara siapa? Gara-gara mikirin anaknya. Itu kata Rasulullah, yang banyak ngebunuh orang tua di akhir zaman itu dengan perbuatan anaknya. Lalu tanda hari keempat juga antara hufata urrah al-alatu riyasya'i yatatawaluna fil bunyan. Kelak kau akan melihat juga tanda hari kiamat, ada orang yang dulunya nyeker, gak pakai sendal. Al-urrah yang dulunya bajunya compang-camping, bajunya jelek. Al-ala dia fakir, dia usya'i pengembala kambing, lalu dia jadi orang kaya. Itu tandanya. Dulu bangsa Arab pun begitu. Bangsa Arab dulu mereka adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Tiba-tiba sekarang orang Arab itu adalah orang-orang yang sekarang jadi orang kaya. Itu pun tanda akhir zaman kata Rasulullah. Tanda hari kiamat adalah orang yang dulunya nyeker, nggak pakai baju, nggak pakai sendal, bajunya jelek, compang-camping. Al-ala dia orang fakir, ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba dia itu berlomba-lomba saling meninggikan bangunan. Di mana? Bangunan paling tinggi di mana di Arab? Apa namanya? Di negara mana bangunan paling tinggi? Bangunan yang paling tinggi ada di negara Abu Dhabi. Itu hotel yang paling tertinggi di dunia, itu bangunan hotel Abu Dhabi. Bayangin, yang ketinggiannya itu mencapai 1000 meter. Bangunan mencapai hampir 1000 meter. Bayangin, tinggi gak? Apa namanya itu? Hotel apa namanya? Burj apa tuh?